dua tamu perempuan kita, dan tentu saja pertanyaannya siapa mereka dan apa yang mereka lakukan. Mari kita sambut Ibu Nurjana. Ibu Nurjana, terima kasih sudah mau datang di acara Kikendi. Dari mana? Dari Aceh. Dari Aceh. Saya dengar Anda rajin berkeliling untuk mencari darah. Iya. Mencari darah. Ini darah manusia? Iya. Apakah itu berarti Anda Dracula? Kadang-kadang harus rasa taring memang. Nah, apa betul untuk mencari darah Anda datang ke warung-warung kopi, ke rumah-rumah, ke sekolah-sekolah? Betul. Siapa saja yang Anda mintain darah ini? Siapa saja yang saya temui, baik di warung kopi, di sekolah, dimanapun, pasti saya akan cari darah. Mungkin kalau Mas Andi ke sana pun saya akan minta. Minta darah saya? Ya. Ini ada banyak orang, silakan loh, silakan. Mumpung mereka kumpul di sini, tolong dikunci pintunya. Tentu kita semua bertanya-tanya apa sebenarnya yang dilakukan oleh Ibu Nurjana mencari darah dan untuk apa darah itu. Tapi sebelum kita lanjutkan, ada baiknya kita ikuti dulu kisah berikut ini. Tak kenal lelah dan selalu optimis. Sepertinya kata inilah yang pantas diberikan kepada sosok wanita yang satu ini. Nurjana Hussein atau akrab disapa Nunu adalah aktivis wanita asal Aceh yang selalu gemar untuk membagikan informasi akan bahaya penyakit talasemia kepada masyarakat luas. Selain itu, Nunu juga tak jarang untuk mengajak orang-orang yang ditemuinya untuk mendonorkan darah mereka demi para pengidap penyakit kelainan darah itu. Uniknya dalam bersosialisasi, tak hanya melalui jalur sosial media dan internet, Nunu tak jarang juga menggunakan sekolah, kampus, atau area-area umum seperti warung kopi untuk menjelaskan sekaligus mengajak menjadi pendonor baru atau sekedar saling bertukar informasi dengan para relawan yang lain mengenai penderita talasemia yang ada. Kegiatan yang terus dilakukan Nunu ini cukup beralasan, karena menurut data terakhir dari Dinas Kesehatan tahun 2010, Aceh merupakan sebuah kawasan dengan penderita talasemia terbesar secara nasional, dan sayangnya angkanya masih terus bertambah dari tahun ke tahun. Berdasarkan pengalamannya mendapatkan darah yang relatif mudah, wanita yang pernah bekerja sebagai profesional manajer di salah satu perusahaan swasta nasional ini bersama PMI Banda Aceh berupaya mensosialisasikan pentingnya donor darah dengan mendirikan komunitas yang dia namakan Doa atau Darah untuk Aceh. Tujuannya agar menjaga keberlangsungan dan stok darah di Aceh terus tersedia. Semangat Nunu yang dibantu para relawan saat ini lebih memfokuskan kepada para pengidap penyakit talasemia, karena penyakit ini dipastikan membutuhkan pasokan darah yang cukup secara rutin. Untuk itu, melalui komunitasnya dirinya terus mengkampanyekan 10 for 1 talasemia. Dengan jumlah pendonor yang cukup, Nunu berharap angka kematian dari penyakit ini bisa ditekan. Segala upaya Nunu terus membuahkan hasil positif. Sosialisasi yang terus dilakukannya direspon oleh berbagai pihak dan terus berkembang. Kedepan, Nunu berharap agar talasemia akan berangsur-angsur menghilang dan apa yang telah dilakukannya bisa menginspirasi banyak orang untuk melakukan hal yang sama demi sesama. Kenapa Anda sampai tergerak untuk membantu orang-orang mencari darah ini? Jadi pada tahun 2011, almarhum ibu saya masih dirawat di rumah sakit. Jadi pada saat itu saya mencari darah karena kebutuhan darah untuk ibu saya. Setiap diminta 3 selalu yang ada 1, diminta 3 selalu ada 1. Terakhir saya menggunakan teman-teman saya broadcast melalui Messenger. Akhirnya
yang saya dapatkan lebih dari kebutuhan. Oh, jadi respon teman-teman Ya. positif sekali waktu Ya, itu. respon dari teman-teman. Nah, setelah itu saya berpikir, kenapa ini kan mudah jadinya, dari yang sulit menjadi mudah. Akhirnya saya berpikir, kenapa saya tidak gunakan kemudahan ini untuk kita membantu yang lain. Sampai ke warung-warung kopi. Kenapa Anda cari darah di warung kopi? Itu Di darahnya Banda nggak Aceh, hitam itu ya? logikanya begini. Di sana warung kopi itu banyak banget di Banda Aceh, sehingga di situ tentu tempat nongkrong. Nah, daripada ngobrol ngalor ngidul, lebih baik kita ngobrol tentang darah. Yang Jadi lebih memang bermanfaat. Iya. Reaksi orang-orang ketika Anda datang gimana itu? Bu, kita mau senang-senang, jangan dimintain darah ini. Ya, kita nggak langsung cerita tentang mau minta darah. Oh, saya kira datang-datang, mana darahmu? Kita cerita dulu dan main tebak-tebakan golongan darah. Kita pelajari Pantesan dulu, pertama Pak. tadi Anda ketemu saya di belakang layar, Pak Andi darahnya apa? Lah, baru pertama kali dalam hidup saya sebagai pembawa acara ditanya darahnya apa. Jadi Anda setiap ketemu orang langsung tanya darahnya apa ya? Saya lebih penting golongan darah daripada nama. Selain warung kopi, kemana saja? Kita juga ke kampus ya, ke sekolah-sekolah. Oh, jadi Yang untuk bisa rutin. nyumbang umurnya harus berapa? 17 tahun. Oh, jadi 17 tahun ke atas sudah boleh mendonorkan darahnya. Nah, saya dengar selain memang datang secara fisik untuk ke kopi-kopi, warung-warung kopi, ke sekolah dan lain-lain, Anda juga menggunakan media sosial ya? Betul, kita menggunakan Twitter terutama, juga Facebook. Di Twitter, karena tempat mangkalnya anak muda nih. Di sana Ya, sesama usia kita lah ya. ya, sama-sama persis, kan mereka panggil ke saya juga kakak. Tidak jauh beda. Panggil ke saya kakek. Kemudian Anda lebih jauh masuk untuk menolong orang lain di kalangan penderita thalassemia. Baik, menarik, apa itu thalassemia dan bagaimana ceritanya sampai muncul komunitas darah untuk Aceh? Ikuti terus Ki Candy. Penderita thalassemia mereka tidak punya pilihan. Bahkan ada satu anak yang lahirnya baru 2 hari, itu sudah harus Bu Nurjana, gara-gara ibu Anda sakit, kemudian Anda waktu itu kesulitan mendapatkan darah, Anda mencari darah untuk membantu ibu, tapi belakangan kemudian Anda mendirikan komunitas darah untuk Aceh. Kemudian bahkan lebih jauh membantu para penderita thalassemia. Betul. Cerita dulu mengenai bagaimana sampai tergerak mendirikan komunitas darah untuk Aceh. Jadi saya punya yayasan, namanya Yayasan Bumiku Hijau. Ya, kita nanam-nanam pohon, cabut-cabut paku kegiatannya. Jadi ulang tahunnya April hari ini. Jadi saya pikir ya udah kita donor darah saja gitu untuk memperingati Yayasan Bumiku Hijau. Terus saya berpikir juga, kalau kita donor darah hanya pada saat itu, Cuma ulang tahun. berarti tidak rutin. Jadi sama seperti instansi yang lain yang hanya pada saat ulang tahun mereka bikin. Jadi saya mau keluar dari itu. Akhirnya apa ini yang cocok nama biar cepat ini sebagai komunitas cepat dikenal. Akhirnya saya pilih darah untuk Aceh. Biar orang bertanya, ini Aceh berdarah, ada apa lagi? Kesannya serem ya, Serem. darah untuk Aceh. Iya. Terus? Jadi kalau orang serem terus ada pertanyaan, penasaran, di situ saya bisa menjelaskan, di situ fungsi sosialisasinya jalan. Jadi menarik perhatian dulu ya? Iya dong. Iya dong. Apa saja sih kegiatannya? Kegiatan utama kita mendampingi penderita thalassemia. Itu yang utama. Nah, coba ceritakan bagaimana sampai kemudian Anda lebih jauh membantu saudara-saudara kita penderita thalassemia. Apa yang mendorong Anda waktu itu? Nah, pada saat kita mau bikin darah untuk Aceh ini secara legal, maksudnya legal dalam artian hukum, ya saya sering konsultasi juga dengan Dr. Ridwan. Pada saat itu beliau Direktur UDD PMI Kota Banda Aceh. Jadi beliau bilang, kenapa nggak ambil aja yang thalassemia? Karena saya masih awam juga thalassemia, iya aja, oke, kita tentang thalassemia.
Tetapi pada perjalanannya tidak sesederhana yang saya bayangkan. Kenapa nggak sederhana? Saya pikir pertama hanya donor darah selesai gitu. Donor, mereka transfusi, ternyata kebutuhan darah untuk mereka itu sangat rutin. Mereka setiap bulan. Thalassemia itu bisa dijelaskan secara sederhana penyakit apa sih? Thalassemia itu adalah penyakit keturunan yang diturunkan oleh kedua orang tuanya, di mana sel darah merahnya itu cepat rusak. Kalau kita normal 120 hari rusaknya, tapi kalau penderita thalassemia itu bisa 2 minggu, 3 minggu, tergantung dari tingkat keparahan dari thalassemia itu. Apa akibatnya dengan darah merah rusak? Anemia. Nah, kita tahu anemia, terutama HB ya, hemoglobin. Nah, kalau itu rendah, kita yang normal 12,5 sampai 14 kita yang perempuan. Akibatnya secara fisik apa itu? Lemes. Pertama lemes itu kalau anemia biasa, tapi kalau sudah namanya thalassemia itu efeknya banyak sekali. Mereka kalau sudah rajin transfusi itu kulitnya akan hitam seperti legam ya, legam logam begitu. Kemudian juga terjadi pengausan tulang. Jadi kebanyakan penderita thalassemia itu pesek. Tapi saya enggak, bukan ya. Terus satu lagi. Coba kita lihat di penonton ini. Ya. Oh, itu dari lahir itu. Nah, satu lagi yang sangat kelihatan itu pembengkakan limpa, sehingga mereka perutnya itu seperti buncit. Itu akibat pembengkakan dari limpa. Apakah relawan yang tergabung dalam darah untuk Aceh ini, di komunitas darah untuk Aceh ini dibayar? Tidak, ini 2 orang kebetulan juga hadir di sini. Nah, coba boleh berdiri ya 2 orang yang ditunjuk. Oh, baik, terima kasih. Itu jangankan dibayar, kalau kita kadang-kadang mereka ajak meeting di kafe tadi, di warung kopi, ya mereka harus bayar sendiri apa yang mereka makan dan mereka minum. Saya nggak akan bayar. Jadi udah nolong orang harus ngeluarin duit pribadi juga? Loh, kalau saya harus ngeluarin duit, saya bayar profesional aja. Cia. Baik, karena memang tujuannya lebih kepada membantu sesama ya, jadi bukan berdasarkan perhitungan materi yang akan didapat. Tapi lalu operasional bagaimana? Dari mana uangnya? Ya, kita anggap mendampingi thalassemia ini sebagai hobi, dimana kita jalan, kita main kan kita tidak pernah dibayar. Misalnya kita mau ke laut, mau ke gunung kan kita tidak bayar, bahkan kita mengeluarkan duit. Jadi kami menggunakan itu sebagai hobi, sehingga memang sampai udah 3 tahun berjalan ini kita belum pernah dibayar. Ini hanya mendorong orang untuk mendonor kemana? Jadi kita bikin satu program yang namanya 10 for 1 thalassemia. 10 for 1. Ya. Ya, 10 untuk 1 10 untuk 1 thalassemia, di mana 10 pendonor dengan golongan darah yang sama akan menyumbangkan darahnya per 3 bulan sekali untuk 1 anak penderita. Secara rutin? Secara rutin, per 3 bulan sekali, karena kita bisa donor darah itu 3 bulan sekali. Mungkin masih banyak orang yang menganggap bantuan darah bagi saudara-saudara kita yang membutuhkan tidak terlalu penting. Bisa Anda ceritakan betapa pentingnya darah untuk menyelamatkan nyawa manusia? Seberapa pentingnya darah ini? Nah, pada thalassemia, darah itu adalah kehidupan buat mereka. Karena HB-nya itu tidak mampu diproduksi secara kualitas oleh sumsum tulang belakang, sehingga mereka butuh dari luar. Juga thalassemia ini belum ada obatnya. Nah, karena belum ada obatnya, hanya transfusi darah itu maaf kita bilang untuk memperpanjang kehidupan mereka, juga supaya mereka bisa bermain, bisa sekolah, bisa ceria. Nah, kalau itu terus turun, HB-nya turun, drop, berujung pada artinya kematian. mengancam nyawanya ya. Banyak orang juga masih takut untuk menyumbang darah. Dia takut efeknya pada kesehatan dirinya sendiri. Apakah ada efek negatif dari orang yang menyumbangkan darahnya untuk orang lain? Positif semua, karena begini. Positif semua? Positif semua. Contohnya untuk risiko penyakit jantung itu 120 hari sel darah merah itu kan mati. Nah, pada saat mati proses lisis itu beban kerja jantung itu lebih berat. Nah, kalau kita mendonor, ini terutama bagi laki-laki,
Kalau yang perokok juga, kalau kita mendonor itu mengurangi beban kerja jantung sehingga jantung kita lebih sehat. Kemudian lebih awet muda, kan kita tadi 18 tahun karena pendonor. Dari pengalaman Anda dan teman-teman mencari darah, apa tantangan terbesar yang dihadapi? Banyak yang katanya takut jarum. Oh iya, itu penting. Itu hal yang kecil, takut jarum. Kita boleh takut jarum karena kita punya pilihan, mau mendonor apa tidak. Tapi penderita talasemia mereka tidak punya pilihan. Bahkan ada satu anak yang lahirnya baru 2 hari, itu sudah harus transfusi karena lahir dengan HB5 dan dia talasemia beta mayor ya. Dan dia transfusi pada hari kedua. Itu akan dijalaninya seumur hidupnya. Sekarang sudah 4,2 tahun. Itu dari pertama. Jadi coba kita pikirkan ya, antara takut jarum dengan bagaimana kita menyelamatkan satu nyawa. Satu nyawa. Nanti saya akan perkenalkan juga tamu berikutnya, seorang pembantu rumah tangga yang kemudian pulang ke Indonesia dan sekarang membantu anak-anak, terutama anak-anak prasejahtera dan anak-anak petani untuk bisa mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Siapa dia dan bagaimana ceritanya? Ikuti terus Ki Candy. Beware of thalassemia before you ping someone. Sebelum ping-ping tukar-tukar nomor HP segala macam, ketok-ketok pintu, pahami dulu apakah dalam diri kita itu ada thalassemia apa. Anda masih bersama saya di acara Ki Candy dan topik kita kali ini adalah mengenai perempuan-perempuan luar biasa yang terpanggil untuk membantu sesama. Dan Ibu Nurjana masih bersama kita. Ibu, kalau dalam kegiatan dari darah untuk Aceh, itu rata-rata berapa banyak orang yang sekarang ini mau mendonorkan darahnya? Rata-rata misalnya sebulan atau seminggu begitu? Kalau kita untuk thalassemia, itu donornya pada saat penderita thalassemianya datang. Jadi mereka akan telepon kita, baru kita telepon ke pendonor. Pendonor kita panggil dengan nama bladder. Bukan brother tapi Bukan blooders. Blood. Oh, blood ya, Iya. darah. Darah. Iya. Nah, kalau thalassemia kita panggil dengan Thaler. Oh, jadi itu panggilan akrab gitu ya? Iya, untuk identitas. Panggilan gaulnya. Iya, betul. Iya. Terus? Nah, jadi kebutuhannya tergantung dari mereka datang. Karena kita membutuhkan darah yang segar dalam artian belum terlalu lama, begitu setelah selesai diproses langsung ditransfusi. Itu jalan itu ya? Insya Allah sudah jalan. Menarik ya. Apakah sekarang ini sudah mencukupi Belum. kebutuhan darahnya? Belum, karena begini, thalassemia itu terus saja bertambah. Setiap bulan Oh, jadi ada penderita thalassemia terus muncul? terus bertambah. Aceh juga sebagai salah satu provinsi dengan prevalensi thalassemia tertinggi di Indonesia. Saya dengar gagasan darah untuk Aceh ini kemudian menginspirasi ya daerah-daerah lain untuk membuat komunitas yang sama, betul? Betul. Sekarang sudah ada di mana saja? Ada darah untuk Lampung, juga Sumatera Selatan juga proses. Nah, selain mendorong orang untuk mendonorkan darahnya, terutama untuk para penderita thalassemia, saya dengar Bu Nurjana dan teman-teman juga mulai mensosialisasikan ya kemungkinan-kemungkinan lahirnya anak-anak dengan membawa gen ya, membawa gen thalassemia. Nah, ini di sini banyak sekali anak-anak muda, perempuan dan laki-laki, pemuda-pemudi yang mungkin ingin tahu juga apa yang harus mereka waspadai sebelum menikah sehingga anak mereka nanti tidak akan membawa gen thalassemia tadi. Ada kalimat gaul kita, beware of thalassemia before you ping someone. Sebelum ping-ping tukar-tukar nomor HP segala macam, ketok-ketok pintu, pahami dulu apakah dalam diri kita itu ada thalassemia apa enggak. Itu mau laki-laki atau perempuan, kenali dulu kitanya. Tunggu Bu, ini bisa nggak jalan ini hubungan ini?
Bayangkan ya, saya membayangkan anak muda, cowok ketemu cewek, dia naksir berat. Begitu dia dekat, Mbak, darahnya apa? Apakah Mbak membawa thalassemia? Begitu Bang, iya. Terima kasih Mbak, pergi. Makanya yang harus kita pahami dulu diri kita sendiri dulu, baru ke calon pasangan nantinya. Kalau kitanya sehat, bebas gen thalassemia, berarti tidak apa-apa dengan yang pembawa sifat pun tidak masalah. Karena begini, thalassemia ini diturunkan oleh kedua orang tua. Kita mau dong keturunan kita itu berkualitas sehat lahir batin. Jadi kalau pasangan ini menikah gen thalassemia dengan gen thalassemia, maka kemungkinan keturunannya itu 25% itu thalassemia mayor. Di mana mayor ini harus transfusi setiap bulan seumur hidupnya. Baik. Terakhir, nasihat Anda berkaitan dengan donor darah. Apa nasihat Anda pada kami semua yang hadir di sini dan penonton di rumah? Jadilah donor darah juga sebagai gaya hidup, karena satu kantong darah kita itu menyelamatkan 3 nyawa. Satu kantong kita menyelamatkan 3 nyawa. Ya. Maka mendonorlah. Baik, Ibu Nurjana, terima kasih untuk kehadiran Anda di acara ini. Itu tadi kisah tentang Ibu Nurjana dari Aceh dengan komunitas darah untuk Aceh. Nah, berikutnya saya akan undang seorang mantan pembantu rumah tangga di Hong Kong. Dan setelah dia pulang, dia melakukan hal yang luar biasa bagi anak-anak kurang mampu dan anak-anak petani. Apa yang dia lakukan? Mari kita panggil Heni Sri Sundani. Iya, Heni, terima kasih banyak. Sudah mau hadir juga, ya. Silakan duduk. Ya. Apakah betul Anda dulu pernah jadi TKI? Betul. Di mana itu? Di Hong Kong. Jadi apa di sana? Pembantu rumah tangga. Pembantu rumah tangga. Iya. Oke. Berapa lama itu? 6 tahun. 6 tahun. Iya. Jadi pembantu rumah tangga Iya. di negeri orang. Ya, saya dengar waktu berangkat ke Hong Kong aja Anda sudah bermasalah ya dengan perusahaan pengirim jasa tenaga kerja itu. Iya, karena Apa yang terjadi? dokumen-dokumennya yang dipalsukan. Dokumen dipalsukan. Iya, sampai saat ini saya belum bisa masuk ke Hong Kong. Oh, gara-gara itu Anda tidak boleh lagi ke Hong Kong, tidak Iya. boleh masuk Hong Kong. Iya. Anda bermasalah, dan dengan masalah itu katanya, saya nggak tahu apakah benar atau tidak, gaji Anda tidak dibayar sesuai dengan perjanjian. Iya, di kontrak pertama hanya dibayar underpayment. Jadi hanya dibayar setengah dari gaji yang seharusnya dibayarkan. Di sana Anda menerima separuh dari yang dijanjikan. Iya. Dan Anda lakukan, Anda terima. Selama 2 tahun iya. Tapi 4 tahun kemudian tidak. Oke, menarik ya. Tapi dengan segala problematika yang Anda hadapi dan kemudian gaji yang dibayar separuh, saya dengar Anda justru meraih gelar kesarjanaan di sana. Iya. Waktu Anda sekolah itu, yang saya bayangkan bagaimana Anda membagi waktu sebagai pembantu rumah tangga. Kalau di Indonesia saya bayangkan pembantu rumah tangga nafas saja susah. Bagaimana Anda bisa sekolah di sana? Iya, karena memang kebijakan di Hong Kong sendiri kan ada hari libur. Ketika hari Minggu itu memang mendapatkan jatah untuk libur seminggu sekali dan tanggal merah. Dan saat itu di 2 tahun pertama memang saya masih kesulitan karena memang majikannya galak gitu kan dan memotong gaji saya. Tapi ketika di majikan yang kedua saya lebih leluasa lagi untuk kuliah. Cara kuliahnya seperti apa? Bagaimana membagi waktu antara bekerja dan sekolah itu? Iya, jadi karena memang saya mengkomunikasikannya bahwa saya di sini juga kuliah dan setiap hari Jumat, Sabtu, Minggu itu biasanya datang ke kampus. Tapi kalau misalkan hari-hari biasa cukup mengirimkan tugas via email. Dibolehkan oleh majikan? Dibolehkan. Hebat betul majikannya ya. Lalu bayar kuliahnya bagaimana? Pakai uang, pakai dolar. Oh iya, pakai uang gitu. Iya, iya. Kalau pakai daun semua orang gampang sekali ya. Iya.
maksud saya uangnya dari mana? Memang awalnya ketika berangkat ke Hong Kong pun saya sudah punya keinginan. Saya rencananya bekerja di Hong Kong itu 2 tahun aja. Setelah itu pulang ke Indonesia dan kuliah. Jadi tadinya rencananya mau ngumpulin modal gitu ceritanya. Tapi ternyata ketika 2 tahun di sana, setahun di sana, ternyata ada kesempatan untuk bisa kuliah. Dan akhirnya kalau misalkan kita bisa sekalian kerja, bisa bantu keluarga di Indonesia, bisa juga kuliah, kan keren Bang kalau misalkan kuliah di Hong Kong. Keren banget. Di sana ambil mata kuliah apa ya? Kita masuknya business school, jadi entrepreneur management. Oke, di mana itu? Di Saint Mary University. Lulus? Lulus dong, cum laude. Oh, cum laude ya. Nah, apa komentar teman-teman ketika melihat Henny kuliah? Dulu awal-awal kami itu, jadi wah ini hebat nih ada TKI kuliah gitu. Sering ada koran-koran lokal bahkan ngeliput gimana ceritanya, gimana majikannya, sampai seperti itu. Dan dengan ajakan itu, dengan kita kuliah itu, teman-teman yang lain juga jadi termotivasi. Jadi kami sering ngajak bahwa kita berangkat boleh jadi TKI, tapi pulang harus jadi sarjana. Berangkat TKI, pulang sarjana. Ya, menarik. Tentu kita semua ingin tahu bagaimana perjalanan hidup seorang Henny. Sebelum kita lanjutkan, jangan kemana-mana. Kita rehat sejenak, ikuti terus KKND. Saya sukses. Anda punya tekad, berangkat boleh jadi TKI, pulang harus jadi sarjana. Dan tekad itu Anda wujudkan betul di Hong Kong waktu itu ya. Iya. Tapi sebelum kuliah, saya dengar pernah juga mengambil diploma D3 ya? Iya. Bidang apa itu? IT. IT? Iya. Jadi rajin sekolah di sana ya? Banget. Jangan-jangan nggak kerja ini? Kerja kalau ada majikan. Iya. Oh, kerja kalau ada majikan. Kalau nggak ada majikan belajar ya? Ya, bahkan dengan uang gaji itu, waktu itu beli laptop. Iya. Untuk apa waktu itu laptopnya? Setiap hari Minggu memang saya selalu datang ke perpustakaan, karena memang perpustakaan di Hong Kong itu keren banget dan besar gitu. Jadi dan di sana rumah gratis. tangga datang secara rutin ke perpustakaan. Iya. Keren. Di sana kan memang banyak sekali fasilitas digital seperti laptop gitu. Saya berpikir bahwa kalau saya bisa mengakses laptop hanya seminggu sekali, mungkin saya pinternya bakalan lama gitu. Kalau saya beli sendiri lebih cepat gitu. Dan Anda beli? Dan beli. Dengan menyisihkan uang gaji itu. Iya. Sebelum kita lanjutkan, karena kemudian Henny balik ke Indonesia ya. Bagaimana awal mula sampai Henny kemudian membantu anak-anak, terutama anak-anak petani. Kita simak dulu perjalanan hidup seorang Henny Sri Sundani berikut ini. Menjadi orang yang berguna untuk orang banyak. Nampaknya hal ini benar-benar dilakukan oleh Henny. Henny Sri Sundani, perempuan 28 tahun asal Kampung Jayakarsa Ciamis yang bercita-cita menjadi guru. Berbekal pengalamannya menjadi guru di sekolah alam yang memberikan keterampilan, ia mengajak para petani untuk mengembangkan desa dengan konsep kampung wisata bisnis di Bogor, Jawa Barat. Bersama sang suami, Henny membuat wisata pendidikan pertanian di Kampung Jampang, Bogor, dan diberi nama Agro Edu Jampang Community. Komunitas ini berisikan petani dan keluarga, tidak hanya memberdayakan para petani untuk menjadikan kampung wisata dan membuat olahan yang akan menjadi oleh-oleh khas Bogor. Bersama komunitasnya, Henny juga membuat beberapa kegiatan seperti gerakan anak petani cerdas, yang kini sudah mencapai 500 anak petani yang tersebar di 5 kampung. Ia menyelamatkan anak-anak dari putus sekolah dengan memberikan beasiswa pada siswa yang berprestasi yang memiliki keterbatasan dana. Tidak hanya itu,
ia juga menggagas pembangunan MCK, layanan posyandu keliling gratis untuk setiap bulannya, memberikan makanan sehat dan bergizi untuk menyelamatkan anak-anak kampung yang mengalami kekurangan gizi atau gizi buruk, serta menolong warga yang membutuhkan pertolongan medis dengan biaya yang ditanggung Henny. Henny yang mantan pembantu rumah tangga di Hong Kong ini juga mengajarkan kemandirian dan meningkatkan kualitas hidup keluarga petani dan membentuk kelompok tani dan kelompok wanita tani di kampung-kampung yang tersebar di Desa Cibutung Udik, Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor. Kedepannya, ia berharap dapat mengembangkan komunitas ini menjadi sebuah yayasan yang dapat melakukan kegiatan lain yang lebih banyak lagi untuk kesejahteraan masyarakat sekitar. Ya, gimana tuh? Saya sukses. Ayo kita sama-sama. Saya sukses. Cocok jadi murid-murid Anda ini. Semangatnya dipujikan ya. Menarik. Lalu kapan persisnya Henny balik ke Indonesia? 2011, bulan Oktober. Itu kembali ke Indonesia. Itu memang sengaja memutuskan untuk balik atau ada masalah di sana? Sebenarnya karena memang saya sudah selesai kuliahnya saat itu. Oh, cita-cita sudah tercapai untuk bisa kuliah jadi sarjana. Betul. Pulang kemana ini? Saya ikut dulu kegiatan Ubud Writers and Leader Festival di Bali. Ubud Writers? Iya. Emang Henny nulis? Iya. Nulis apa? Juga. Nulis status sekarang sih. Nulis status. Serius? Nulis apa? Nulis buku. Buku tentang? Banyak juga, jadi waktu di Hong Kong itu karena memang untuk membiayai kuliah, iya. Tidak cukup hanya mengandalkan gaji di rumah tangga itu. Jadi saya menjadi kontributor untuk beberapa koran dan majalah berbahasa Indonesia yang ada di Hong Kong. Dan saya karena tergabung dengan beberapa anggota komunitas kepenulisan saat di Hong Kong, jadi terbuka informasi mengenai lomba-lomba, mengenai komunitas-komunitas penulis yang di tanah air, sehingga bisa terhubung. Dan saat ini sudah ada sekitar 17 buku yang ditulis. 17 buku? Henny setelah pulang, kemudian sempat berkecimpung dengan kegiatan tulis-menulis, terus apa yang Henny lakukan? Iya, saya pulang ke Ciamis karena memang saya lahir dan besar di sana. Saya terpikir ketika pulang ke sana, saya meninggalkan kampung halaman itu sudah 6 tahun yang lalu. Tapi ketika saya pulang, saya sedih melihat kondisi kampung saya. Apa yang terjadi di sana? Kondisi kampung ya masih begitu-begitu saja, jalanan juga masih gundul, kadang bebatuan juga. Pilihan katanya kurang tepat. Coba cari kata yang lebih tepat. Masa dibilang jalanan gundul? Jalanannya masih tanah gitu. Gitu kan bagus. Jangan diulang lagi ya. Jadi saya melihat tidak ada yang berubah dari kampung saya ketika saya pergi. Yang berubah hanyalah orang-orangnya semakin menua, rumah-rumah banyak yang semakin reot, dan teman-teman saya semasa SD yang memang tidak melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi lagi, mereka tidak bertambah apa-apa selain bertambah anak dan bertambah bebannya. Tambah beban. Betul. Nah, apakah itu yang mendorong Henny kemudian melakukan sesuatu di sana? Betul. Apa yang dilakukan? Jadi ketika saya pulang dari Hong Kong itu kan saya bawa perpustakaan yang dulunya di Hong Kong itu saya bawa pulang. Bawa perpustakaan? Iya, buku-bukunya dikirim pulang ke Indonesia. Buku-bukunya, saya kira gedungnya Anda bawa gitu. Berapa banyak buku yang Anda bawa pulang waktu itu? Lebih dari 3.000. 3.000 buku? Dibawa pulang? Iya, itu terus dikirim. Oh, buku itu diapakan?
Jadi buku itu memang saya di rumah orang tua ada satu ruangan memang dikhususkan untuk perpustakaan. Jadi anak-anak ketika sore mereka saya ajak untuk ke rumah mengerjakan PR. Belakangan saya lihat Henny kan mendirikan komunitas. Kemudian kegiatannya lebih di Bogor. Dari Ciamis kenapa ke Bogor? Iya, karena saya ngikut suami saya. Oh, suaminya ajak ke Bogor. Iya. Oke. Nah, di Bogor apa saja kegiatan Henny? Saya awalnya waktu awal nikah itu suami saya kan memang tinggalnya di Bogor dan bekerja di Bogor. Awalnya saya mengajar di sebuah sekolah alam di Bogor 1 tahun pertama itu. Itu kegiatannya. Iya. Terus mendirikan komunitas apa namanya? Komunitas Agroedu Jampang Community. Oh, Agroedu Jampang Community. Iya, betul. Kegiatannya apa itu? Ya, saya kan sama suami juga. Kami berdiskusi melihat bahwa potensi di Kabupaten Bogor, terutama di sekitar perumahan itu sangat besar ya di bidang pertanian. Jadi ada 2 program utama. Program yang pertama itu wisata pendidikan pertanian. Dan itu melibatkan ada 8 destinasi wisata yang dikunjungi. Dan yang satunya lagi memang kegiatan besarnya Gerakan Anak Petani Cerdas. Gerakan Anak Petani Cerdas. Iya. Baik, nanti cerita ya. Dan juga cerita bagaimana ketika pertama suami bertemu Henny, apakah dia tahu Henny mantan pembantu rumah tangga dan bagaimana reaksi calon mertua waktu itu ya. Nah, menarik untuk mengikuti kisah tentang Henny, tapi kita rehat jenak, ikuti terus Kikanggi. Keluarga suami bagaimana reaksinya ketika tahu Henny mantan pembantu rumah tangga? Selain komunitas Edu Jampang tadi, Henny dan teman-teman mendirikan komunitas Anak Petani Cerdas. Kegiatannya apa nih? Komunitas Anak Petani Cerdas. Sebenarnya itu bagian dari gerakan komunitas. Jadi namanya Gerakan Anak Petani Cerdas. Oh, Gerakan Anak Petani Cerdas. Apa yang dilakukan? Jadi kegiatannya memang memberikan pendampingan belajar kepada anak-anak petani. Awalnya saya dan suami itu menginisiasi hanya di 2 kampung saja, di Kampung Sasak dan di Kampung Jampang. Itu pun muridnya hanya 15 orang dan 50 orang. Tapi saat ini sudah bergerak di 5 kampung dan muridnya lebih dari 500 orang. 500 muridnya. Ya. Apakah itu berarti hanya anak-anak petani saja yang dibantu? Awalnya memang hanya untuk anak petani gitu, karena memang kita bikin komunitas itu tadinya untuk membantu para petani dan keluarganya. Tetapi ternyata pada perkembangannya ada juga anak-anak pembantu rumah tangga, terus bahkan ada juga anak tukang ojek, anak pemulung juga. Oh, jadi sudah tidak terbatas lagi pada anak petani ya? Betul. Nah, siapa yang membantu menjadi relawan di komunitas ini? Sebagian besar itu mahasiswa ya. Terus ada juga relawan lokal. Sebagian juga ikut ya hari ini dari mahasiswa. Relawan yang ikut boleh berdiri. Iya. Terima kasih. Silakan duduk. Ngomong-ngomong, sewaktu ketemu suami, pulang kan menikah, ketemu suami. Apakah suami waktu memutuskan untuk menikahi Henny tahu bahwa Henny ini anak dari keluarga dulu susah dan mantan TKI, dalam hal ini pembantu rumah tangga? Tahu. Jadi nggak ada dusta di antara Henny dan suami. Tidak ada. Hanya ada cinta. Keluarga suami bagaimana reaksinya ketika tahu Henny mantan pembantu rumah tangga? Ya, mereka sangat welcome sekali, sangat menerima saya dengan baik. Begitu juga suami, tidak ada satu diskriminasi ataupun penolakan ya dari keluarga. Dan saya merasa menjadi seorang perempuan yang sangat beruntung. Beruntung? Karena? Ya, karena saya dipertemukan dengan orang-orang baik. Bukan hanya suami saya atau keluarga suami saya, tapi juga para relawan, juga para donatur yang saat ini sudah tersebar di 5 benua.
Suami kerja di mana? Suami saat ini masih mahasiswa S2 di IPB. Mahasiswa S2 di Iya. IPB. Boleh tahu yang suaminya Henny boleh berdiri? Iya. Terima kasih. Jadi di balik istri yang hebat, ada suami yang luar biasa. Di balik suami yang luar biasa, ada istri yang hebat. Baik, apa mimpi yang ingin Henny, suami, dan teman-teman wujudkan ke depan? Iya, saya dan teman-teman juga dan suami, kami ingin memutus mata rantai kemiskinan. Memutus mata rantai kemiskinan. Dengan Iya. cara? Ya, dengan cara mereka harus mendapatkan akses kepada pendidikan seluas-luasnya. Karena saya merasakan sendiri bahwa benar yang dikatakan oleh Nelson Mandela, bahwa pendidikan itu most powerful weapon. Jadi pendidikan itu adalah senjata paling ampuh memang untuk memutus mata rantai kemiskinan. Jadi dengan pendidikan, Henny dan teman-teman juga suami ingin memutus mata rantai kemiskinan. Baik Henny, terima kasih ya sudah hadir di acara Kick Andy. Dan seperti biasa Henny, saya orangnya baik dan tidak sombong. Saya akan membagikan buku yang menarik sekali untuk dibaca. Dan inilah saatnya saya membagikan buku berjudul Lupakan Berpikir Positif. Saatnya bertindak positif. Dan buku ini saya berikan satu-satu untuk Anda semua yang ada di studio. Bagi Anda di rumah, jangan khawatir, Anda juga masih punya kesempatan untuk mendapatkan buku ini, karena dengan membuka website kickandy.com, Anda bisa ikut undian untuk mendapatkan 100 buku yang akan kami bagikan di website. Dan sebelum kita akhiri, saya ingin mengundang kembali Ibu Nurjana untuk tampil di atas panggung ini. Silakan Ibu Nurjana. Baik, silakan berdiri di sini dulu karena ada teman-teman dari Sanken ingin memberikan apresiasi terhadap apa yang sudah dilakukan oleh Ibu Nurjana dan Henny. Untuk itu saya minta Pak Teddy mewakili Sanken untuk datang ke depan panggung. Baik. Ini. Sorry. Iya. Satu unit lemari es. Iya. Terima kasih. Iya, lemari es yang sama juga diberikan untuk Ibu Nurjana. Iya, baik, terima kasih Pak Teddy. Dan saya atas nama keluarga dari pelukis Sri Hadi Sudarsono yang selama ini memberikan dukungan bagi Kick Andy Foundation dengan uang yang pernah diberikan kepada kami sebanyak 1 miliar, dan hari ini saya bagikan masing-masing 25 juta untuk Henny dan juga Ibu Nurjana. Ini dari keluarga Profesor HKPH Sri Hadi Sudarsono MA di Bandung. Terima kasih, sukses selalu. Tapi bagi Anda, jangan khawatir, Sanken juga menyediakan 5 kipas elektrik yang akan diundi. Siapa yang beruntung nanti kita lihat ya. Dengan demikian, kita sudah mendengarkan kisah dari 2 perempuan hebat yang menjadi tamu kita kali ini. Tapi jangan kemana-mana dulu, karena sesudah ini Marina akan kembali mempertunjukkan satu tarian di udara yang pasti akan menarik untuk ditonton. Untuk itu, kita rehat sejenak, ikuti Kick Andy Show dengan penampilan Marina menari di udara.